Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah zuhur, saudaraku semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia Allah, hidayah Allah untuk kita bersama, sehingga siang ini kita masih bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka sebentar lagi kita akan melaksanakan tugas kita, yakni melaksanakan fardu zuhur kita secara berjamaah. Kemudian berikutnya, marilah kita selalu berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah zuhur yang berbahagia, tausiah singkat kita zuhur ini judulnya kita bacakan tadi Al-Quran surah Al-Ahzab. Pada ayat ini Allah menjanjikan kepada kita, Allah akan memperbaiki amal kita, akan memperbaiki kehidupan kita. Dan tidak hanya itu saja, kata Allah, Allah akan mengampunkan semua kesalahan-kesalahan kita. Tapi ada persyaratan-persyaratan yang mesti kita lengkapi terlebih dahulu. Kita baca dengan sempurna ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman artinya beriman kepada Allah. Sebab semua agama menyatakan dia beriman. Tapi iman yang dimaksud oleh Allah yakni amantu billah. Beriman kepada Allah, beriman dengan ayat-ayat Allah. Kita tahu kaum muslimin sidang jemaah zuhur, ayat Allah itu ada dua. Yang pertama yang tertulis Alkitab, yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Quran itu artinya kalau sudah kita baca, kita pelajari, kita pahami bagaimana bacaannya yang benar, yang sesuai dengan kaidah bacaannya, inilah Al-Quran. Kalau kita tidak pernah belajar, Bapak Ibu, tidak akan mungkin kita pandai saja bacanya, tidak mungkin. Itu rahasia Al-Quran.
Arti yang dibaca, kita mesti belajar mempaskan kedudukan setiap huruf yang kita baca. Salah hurufnya, salah makna ayatnya. Contoh dia kita baca tadi ujungnya wa qulu qawlan sadidan, sin. Jangan kita baca wa qulu qawlan syadidan dengan shin. Jauh beda maknanya. Alhamdulillah bicaranya sangat peduli dengan tentang tahsinul Quran. Mari kita ikuti bersama bila kita ingin memperbaiki bacaan Quran kita. Karena bacaan Quran yang indah kaitannya dengan ibadah kita. Semakin lazat ibadah kita, tentu diawali semakin bagus dan indah pula bacaan Quran kita. Ini pertama. Lalu yang kedua, ittaqullah, kata Allah. Agar kehidupan kamu diperbaiki oleh Allah, kata Allah, kamu mesti ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam ayat lain, orang-orang yang akan mentakmirkan rumah Allah itu, yang akan mengimarahkan rumah Allah itu, walam yakhsha illallah. Quran surah At-Taubah. Dia tidak takut kepada siapapun, kata Allah, kecuali yang ditakutkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anehnya Ibu, saya pakai ucapan yang pernah disampaikan oleh Profesor Salim Said, Pak. Kenapa susah sekali menghentikan yang namanya kemungkaran, kemaksiatan di negeri kita ini? Orang tidak takut lagi kepada aturan. Kenapa di negeri lain atau di negeri seperti di Korea itu Tiongkok itu mudah menghentikan kejahatan karena hukumnya jelas. Di kita katanya jangan takut kepada gubernur, menteri, presiden, Tuhan pun tidak ditakutinya, itu katanya. Makanya kehidupannya seperti itu juga. Padahal negeri kita ini negeri yang kaya. Buktinya kaya raya di Indonesia ini, banyak orang lain yang mau menginvest kekayaannya ke negeri kita. Investasi namanya. Maka Allah katakan, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, kata Allah. InsyaAllah Allah akan memperbaiki kehidupanmu, agamamu, dan juga akhlakmu. Kemudian yang ketiga Allah katakan wa qulu qawlan sadidan. Hendaklah kamu selalu mengatakan, mengucapkan kata-kata yang santun, sadidan, lembut. Senang hati orang mendengarkan ucapan kita. Jangan kita ganti hurufnya dengan shin. Kalau shin, syadidan, keras, kasar. Katakanlah kata-kata yang kasar. Tidak ada Allah mengatakan begitu. Yang dikatakan oleh Allah, ucapan orang yang baik itu ucapan yang santun, ucapan yang lembut. Ucapan yang santun itu, ucapan yang lembut itu dalam Quran surah lain itu lebih baik daripada kita sedekah tapi nyakiti hati orang. Ini qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Quran surah Al-Baqarah. Ucapan yang indah, ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan, kata Allah, itu lebih baik kamu lakukan daripada kamu sedekah tapi nyakiti. Ada orang memberi Ibu, tapi sakit hati orang itu. Apalagi hari ini, bahkan tahun akan datang banyak orang akan memberi. Maka lihat apa maksud dan tujuannya dia memberi. Bila ucapannya santun, Allah katakan
yuslih lakum a'malakum, ni janji Allah. Allah akan memperbaiki amalmu, akhlakmu, kehidupanmu, kata Allah. Dan tidak cukup itu saja, Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahanmu. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan suatu kebahagiaan, keberuntungan yang besar di sisi Allah. Kaum muslimin sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-Quran surah Al-A'raf. Seandainya, kata Allah, seumpamanya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pemimpinnya beriman, masyarakatnya beriman dan bertakwa, pengusahanya, pedagangnya, semuanya, Allah pastikan akan dibuka oleh Allah pintu keberkahan yang tercurah dari langit dan yang keluar dari bumi. Akan tapi sebagai mereka mendustakan ayat-ayat Allah, kata Allah, lalu kami berikan sedikit peringatan disebabkan oleh usaha mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya atau syiar kita kali ini, yakni bila kita ingin mendapatkan kebahagiaan atau ingin diperbaiki oleh Allah kehidupan kita, akhlak kita, keluarga kita, bangsa kita ini, mari kita betul-betul dapat. Pertama, kita baca Al-Quran, kita pelajari Quran. Kemudian mari kita laksanakan Quran dengan sebaik-baiknya. Karena orang beriman itu akan merasa nyaman perasaannya, tentram hatinya, kata Allah, dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan zikir itu hati atau dada akan menjadi tentram. Kata mufassir, zikir itu pertama bacaan Al-Quran, yang kedua ibadah solat. Nah, semoga bacaan Quran kita, ibadah solat kita dapat kita pahami, dapat kita perbaiki dengan sebaik-baiknya, sehingga buahnya akan kita rasakan, akan diperbaiki oleh Allah, kehidupan dan keberkahan akan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab kehidupan tubuh takarannya, ukurannya bukan banyaknya uang, tingginya kemuliaan, tidak, tapi keberkahan yang akan diberikan oleh Allah. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Inilah yang mesti kita harapkan, kita dapatkan untuk kaum muslimin yang ada di negeri ini. InsyaAllah Allah akan berikan itu dengan catatan kita betul mau pertama memperbaiki kekurangan dan kealpan kita. Camkan fa'tabiru ya besar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.